Selamat hari Minggu. Wah, senang sekali ya. Hari ini kita tetap masih bisa bersama-sama memuji nama Tuhan dan bersama-sama belajar firman Tuhan. Sebelum kita mulai kebaktian kita pada hari ini, Lausel mau ajak anak-anak semua untuk bangkit berdiri. Kita mau bermain sambil bernyanyi bersama-sama. Hompila, hompimpa. Hompila, hompimpa, Yesus jagoanku. Hompila, hompimpa, Yesus pujaanku. Oh, 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 hompila, hompimpa, Yesus jagoanku. Dialah Tuhan, Dia jagoan hidupku. Sekali lagi. Hompila, hompimpa, Yesus jagoanku. Hompila, hompimpa, Yesus pujaanku. Oh, 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 hompila, hompimpa, Yesus jagoanku. Dialah Tuhan, Dia jagoan hidupku. Dia bangkit dari maut, Dia mengalahkan iblis. Yang buta melihat, yang lumpuh melompat. Oh, 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 hompila, hompimpa, Yesus jagoanku. Dialah Tuhan, Dia jagoan hidupku. Kita mau angkat pujian ini sekali lagi, tapi dengan lebih bersukacita dan semangat. Siap? Hompila, hompimpa. Hompila, hompimpa, Yesus jagoanku. Hompila, hompimpa, Yesus pujaanku. Oh, 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 hompila, hompimpa, Yesus jagoanku. Dialah Tuhan, Dia jagoan hidupku. Dia bangkit dari maut, Dia mengalahkan iblis. Yang buta melihat, yang lumpuh melompat. Oh, 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 hompila, hompimpa, Yesus jagoanku. Dialah Tuhan, Dia jagoan hidupku. Dialah Tuhan kita, Dia jagoan dalam hidup kita. Yuk, masih dengan tetap bangkit berdiri, kita mau sama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena hari ini Tuhan kembali memberikan kami kesempatan untuk bisa bersama-sama memuji nama Tuhan dan belajar firman Tuhan. Tolong kami Tuhan, supaya kami bisa melakukan semuanya dengan hati yang sungguh-sungguh. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Nah, sekarang kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Hari ini firman Tuhan akan disampaikan oleh Lausel Yahya. Sudah siap semuanya untuk belajar firman Tuhan? Oke, yang Alkitabnya belum diambil boleh diambil dulu. Yuk, buku catatan sekolahnya yang belum diambil boleh diambil dulu. Sambil kita menyanyikan sebuah pujian, firman Tuhan ada di hatiku. Firman Tuhan ada di hatiku,
ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Kita mau nyanyikan pujian ini sekali lagi. Sewaktu ada kata berbuah, berbuah, kita bikin gerakannya mulai dari yang paling kecil sampai yang paling besar. Firman Tuhan ada di hatiku. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Shalom teman-teman. Bersyukur sekali ya hari ini kita boleh memuji dan memuliakan nama Tuhan. Saat ini mari kita mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari bersama-sama kita lipat tangan kita tutup mata dan kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan di mana kami boleh memuji dan menyembah-Mu. Kami sungguh bersuka cita ya Tuhan, sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu. Biarlah Engkau boleh menolong setiap kami, sehingga kami boleh mendengarkan firman Tuhan dengan baik, dan firman ini boleh kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Teman-teman yang terkasih di dalam Tuhan, firman Tuhan hari ini Lause beri judul Firman Allah mendatangkan buah, atau firman Allah menghasilkan buah. Hari ini kita akan belajar dari perumpamaan Tuhan Yesus mengenai seorang penabur. Saat itu ada seseorang yang sangat ngefans dengan Tuhan Yesus. Kejadiannya 2000 tahun yang lalu ketika Tuhan Yesus masih hidup di dalam dunia ini. Mari kita lihat apa yang orang ini lakukan ketika dia mengidolakan dan mengagumi Tuhan Yesus. Aduh, aku sudah berputar-putar, aku sudah jalan ke sana kemari mencari Tuhan Yesus. Kira-kira di mana ya dia ya? Aku sudah banyak mendengar tentang dia. Dia adalah seorang yang bisa membuat mujizat. Dia adalah seorang yang begitu pandai menyampaikan firman Tuhan. Aku mencari dia, tapi nggak ketemu. Anak-anak ada yang tahu nggak di mana dia? Aku mau ketemu sama dia. Tadi aku sudah tanya sama Bapak Petani. Aku bilang, Pak Petani, Bapak tahu tidak di mana Tuhan Yesus? Tapi Bapak Petani itu tidak tahu. Lalu kemudian aku sudah bertanya kepada ibu-ibu penjual sayur di pasar, Bu, tahu tidak di mana Tuhan Yesus? Tapi ibu-ibu itu juga tidak tahu di mana dia. Dari gunung aku sudah mencari dia, tapi tidak ketemu. Di hutan aku juga sudah mencari dia, tetapi tidak ketemu. Sekarang aku ada di pinggir pantai, tapi juga tidak ketemu teman-teman. Tapi tunggu dulu. Apa itu? Kok ada orang banyak yang berbondong-bondong ya? Coba aku ke sana. Adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan. Lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya. Lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis.
Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, lalu berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Wah, banyak sekali orang yang berbondong-bondong di sini. Siapa itu? Kok dia mengajar di pinggir pantai? Kok semua orang mendengarkan dia? Jangan-jangan dia Tuhan Yesus. Wah, aku harus mendengarkan apa yang dia katakan. Dia menyampaikan firman Tuhan. Dia menyampaikan sesuatu. Aku mau dengar. Wah, Tuhan Yesus tadi menyampaikan sebuah perumpamaan yang begitu bagus, begitu luar biasa. Dia menyampaikan perumpamaan tentang penabur. Ada 4. Ada benih yang ditabur di pinggir jalan, ada benih yang ditabur di tanah berbatu, ada benih yang ditabur di semak duri, lalu kemudian ada benih yang ditabur di tanah yang baik. Artinya apa ya firman itu? Aku mau tanya Lause aja. Mana tahu Lause tahu. Mari kita dengarkan Lause menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Nah, anak-anak yang terkasih di dalam Tuhan, tadi kita sudah mendengar tentang perumpamaan dari seorang penabur. Nah, apa sih sebenarnya makna dari perumpamaan ini? Yang pertama, tadi kita sudah mendengar ya, bahwa ada seorang penabur yang menaburkan benih. Apa itu benih? Benih yang dimaksud di dalam perumpamaan ini adalah firman Tuhan. Firman Tuhan yang ditaburkan kepada manusia. Tetapi ada firman Tuhan yang kemudian jatuh di pinggir jalan. Lalu kemudian dia dimakan oleh burung. Artinya apa? Firman yang jatuh di pinggir jalan atau benih yang jatuh di pinggir jalan itu artinya orang yang mendengar firman Tuhan tetapi dia tidak mengerti, sehingga datang si jahat dan merampas firman atau benih itu. Lalu kemudian ada yang kedua, benih yang jatuh di tanah yang berbatu. Nah, benih yang jatuh di tanah berbatu artinya ada orang yang mendengarkan firman Tuhan, dia menerimanya, tetapi firman itu tidak berakar. Kalau suatu hari ada kesusahan atau penganiayaan datang karena firman itu, maka orang itu akan meninggalkan Tuhan. Lalu benih yang ketiga jatuh di tengah-tengah semak duri. Apa artinya anak-anak? Benih yang jatuh di semak duri artinya ada orang yang mendengar lalu kemudian menerima firman Tuhan itu. Tetapi ada kekhawatiran dunia dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu, sehingga firman itu tidak berbuah. Lalu yang keempat, yang terakhir adalah benih yang jatuh di tanah yang baik. Artinya seseorang mendengarkan firman Tuhan itu dan menerimanya dengan sukacita, lalu dia mengerti firman itu. Sehingga kemudian firman itu berbuah-buah, bahkan ada yang berbuah 100 kali lipat. Nah, adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan, kalau kita sebagai orang percaya, benih firman Tuhan itu sudah ditabur, mari kita minta supaya hati kita seperti tanah yang baik. Bukan seperti benih yang jatuh di pinggir jalan ya, atau di tanah yang berbatu ya, atau di semak duri ya. Tetapi kita harus minta supaya hati kita menjadi tanah yang baik. Sehingga ketika benih firman Tuhan itu ditaburkan, kita mendengarnya. Lalu kita mengertinya, dan firman itu berbuah-buah di dalam kehidupan kita.
Berdoa sama Tuhan. Katakan, Tuhan Yesus, aku mau hatiku menjadi tanah yang baik. Sehingga firman yang ditaburkan itu menghasilkan buah yang banyak. Mari adik-adik yang terkasih, kita bersama-sama belajar untuk serius mendengarkan firman Tuhan dan berdoa kepada Tuhan supaya hati kita menjadi tanah yang baik. Mari saat ini kita bersama-sama membacakan ayat hafalan kita. Ayat hafalan kita hari ini terambil dari Mazmur 119 ayat yang ke-35. Mazmur 119 ayat yang ke-35 kita baca bersama-sama ya. 1, 2, 3. Biarlah aku hidup menurut petunjuk perintah-perintah-Mu, sebab aku menyukainya. Sekali lagi yuk. Biarlah aku hidup menurut petunjuk perintah-perintah-Mu, sebab aku menyukainya. Amin. Puji nama Tuhan. Mari saat ini kita bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman yang sudah ditaburkan. Kiranya hati anak-anak Komisi Anak GKKK Solo boleh menjadi tanah yang baik, sehingga ketika firman itu ditaburkan, firman itu boleh berbuah-buah, boleh berlipat-lipat kali ganda di dalam kehidupan kami. Tuhan, tolong anak-anak-Mu yang masih kecil. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari anak-anak sambil mempersiapkan persembahan yang terbaik untuk Tuhan kita mau nyanyikan sebuah pujian, A Gift to You. Everything I am, everything I'll be, I give it to you, Lord, and do it thankfully, thankfully. Every song I sing, every praise I bring, everything I do is a gift to you. Everything I have, all you've given me, I give it to you, Lord, and do it thankfully, thankfully. Every song I sing, every praise I bring, everything I do is a gift to you. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat Tuhan yang tidak pernah berhenti Tuhan berikan bagi kami. Dan hari ini kami membawa persembahan kami sebagai bentuk ucapan syukur. Kiranya Tuhan berkenan menerima persembahan ini. Kami juga berterima kasih Tuhan, karena hari ini kami sudah menyelesaikan ibadah kami.
Tolong kami supaya kami bertumbuh menjadi anak-anak yang semakin mengasihi Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Murid Kristus mengasihi Tuhan, melakukan firman. Yes, sampai ketemu lagi. Tuhan Yesus memberkati.